Sorotan lainnya saudara, hari ini tersangka dugaan korupsi Helena Lim akan menjalani sidang perdana kasus korupsi tata niaga timah PT Timah Tbk periode 2015-2022. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan total 22 tersangka, termasuk Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021, dan Harvey Muiz. Berdasarkan pernyataan terbaru dari Kejaksaan Agung, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya jelang sidang tersebut, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Pengadilan Tipikor Jakarta. Halo, selamat pagi Rizka. Apa agenda sidang hari ini dan rencananya akan dimulai jam berapa sidangnya? Ya, selamat pagi Imron dan juga saudara. Untuk agenda persidangan Tipikor pada hari ini adalah dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa ataupun saat ini masih disebut tersangka begitu ya terhadap Helena Lim yang akan nanti dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, di mana Helena Lim ini diduga bersama-sama dengan 21 tersangka lainnya diduga ini melakukan penyalahgunaan wewenang terkait dengan tata niaga timah di Bangka Belitung, di mana kalau misalkan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, di mana Helena Lim ini berperan sebagai terkait dengan posisinya sebagai manajer di PT QSI, yang mana ia memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana penyewaan peralatan peleburan timah, di mana selain Helena Lim ini juga ada 22 tersangka lainnya, termasuk juga salah seorang ataupun suami dari pesohor Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang juga sudah melaksanakan sidang pembacaan dakwaan pada pekan lalu, di mana kalau misalkan pada pekan lalu ini Harvey Muiz didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana ancamannya mencapai 20 tahun ataupun maksimal seumur hidup. Namun untuk Helena Lim nanti kita akan menanti bagaimana kemudian dakwaan yang akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, di mana memang Helena Lim ini diduga terlibat begitu ya terkait dengan pengolahan ataupun penyalahgunaan tata niaga timah di Bangka Belitung. Namun ini akan kembali kepada masing-masing dari peran dari masing-masing tersangka begitu ya, di mana kalau misalkan hari ini Helena Lim ini merupakan tersangka keempat yang akan menjalani persidangan pembacaan dakwaan, di mana pekan lalu ada Harvey Muiz dan juga pada awal Juli lalu ini 2 orang dari mantan pejabat pemerintah daerah dari Bangka Belitung juga sudah melaksanakan sidang pembacaan dakwaan. Artinya kalau misalkan pekan lalu kami juga sempat mewawancarai dari Jaksa Penuntut Umum Jaksa Agung, di mana ia mengatakan bahwa persidangan dari para masing-masing terdakwa ini akan berjalan paralel, dan kemudian artinya ini masih akan panjang begitu terkait dengan rangkaian terkait dengan mega korupsi penyalahgunaan tata kelola niaga timah di Bangka Belitung. Dan kita akan nanti bagaimana nanti berjalan sidang ini, dan kemudian kita akan menanti juga terkait dengan jadwal terkait dengan tersangka-tersangka lainnya. Imron. Baik, sejauh ini sudah ada 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah, dan berdasarkan data dari BPKP, kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi ini mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda. Selamat bertugas. Dan informasi usai jeda saudara, Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan mengungkap produksi kue kering mengandung ganja di Purwakarta, Jawa Barat. 3 tersangka mengakui kue ganja ini diedarkan melalui media sosial.